to know. Saya Dr. Muhammad Zaki Darmawan akan menjadi Master of Ceremony dan moderator dalam acara malam hari ini. Sebuah kehormatan bagi tim sejawat Indonesia dan Hartologi untuk bisa berkolaborasi dan mengadakan webinar ini, di mana kita akan bersama-sama membahas mengenai fokus eko yang langsung dibawakan oleh ahlinya, yaitu Dr. Aryo Suryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Ekokardiografi sendiri telah menjadi alat yang sangat vital dalam praktik dokteran, terutama dalam situasi darurat, di mana keputusan yang cepat dan tepat sangat diperlukan. Berita bahagia juga bagi Bapak, Ibu, dan teman sejawat. Hari ini Dr. GPT dan Heartology mau bagi-bagi giveaway, yaitu voucher gratis pemeriksaan kolesterol untuk 10 peserta, voucher potongan harga 25% CT scan dari Heartology Cardiovascular Hospital untuk 10 peserta, dan Dr. GPT subscription 1 bulan untuk 10 peserta. Cara untuk mengikuti giveaway adalah buat story kalian saat mengikuti acara webinar Sejawat Indonesia bersama Heartology. Yang pertama, mention ke Sejawat Indonesia, Dr. GPT, dan heartology.id disertai caption yang menarik. Batas waktu publikasi story pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan menarik dan interaktif, batas waktu adalah hingga sesi Q&A berakhir. Jadi jangan lupa untuk post story dan ikuti Q&A nanti ya. Sebelum saya memperkenalkan narasumber malam hari ini, saya akan memperkenalkan Heartology terlebih dahulu. Heartology Cardiovascular Hospital adalah pusat pelayanan unggulan kesehatan jantung dengan teknologi canggih dan tim medis berpengalaman. Salah satunya adalah Dr. Aryo. Heartology Cardiovascular Hospital sendiri memiliki banyak center layanan kesehatan jantung seperti Cardiac Diagnostic Center, Arrhythmia Device Center, Structural Heart Center, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tahu lebih banyak, mari kita saksikan video dari Heartology Cardiovascular Hospital. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Dr. GPT. Dr. GPT hadir untuk mengatasi keterbatasan waktu klinis dan mengikuti perkembangan medis yang cepat. Dirancang untuk tenaga medis, teknologi ini mendukung diagnosis,
perawatan, dan akses ke pengetahuan terkini. Dr. GPT dapat diakses hanya melalui WhatsApp. Nah, untuk tahu lebih banyak, mari kita simak lebih lanjut video dari Dr. GPT. Halo teman sejawat, Sejawat Indonesia juga memperkenalkan Dr. GPT, Artificial Intelligence berbasis WhatsApp untuk teman sejawat tenaga kesehatan di Indonesia yang mudah dijangkau dalam genggaman. Kamu bisa mencari dosis obat, referensi guideline terbaru, menghitung jumlah tetes infus, citasi jurnal, dan masih banyak lagi. Siap menemani kamu praktek dimanapun dan kapanpun. Untuk informasi dan pendaftaran kelas lebih lanjut, ikuti media sosial kami di Instagram, X, atau segera hubungi admin kami via WhatsApp. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Sejawat Indonesia. Sejawat Indonesia hadir sebagai solusi bimbingan belajar mahasiswa kedokteran yang berlandaskan rasa kekeluargaan dengan tujuan untuk membuat siapapun bisa menjadi sejawat. Nah, untuk tahu lebih banyak, mari kita simak lebih lanjut video dari Sejawat Indonesia. Halo calon teman sejawat, kamu mahasiswa kedokteran atau koas yang sedang pusing dengan semua ujian yang ada di FK? Tenang, perkenalkan kami Sejawat Indonesia, bimbingan belajar kedokteran yang akan membantu kamu untuk lulus ujian apapun langsung one shot bersama pengajar alumni FKUI. Kenapa harus Sejawat? Karena pilihan kelas yang tersedia sangat beragam, mulai dari kelas bimbingan ujian preklinik, persiapan ujian stase koas, kelas persiapan CBT UKM PPD, pembahasan soal dan kasus, simulasi OSCE, penelitian untuk kamu yang lagi skripsian, placement test preparation class untuk kamu mahasiswa FK luar negeri, kelas persiapan internship, dan masih banyak lagi. Banyak free kelasnya juga loh. Atau kalau kamu lebih suka belajar secara private, ingin mengatur sendiri materi yang ingin dipelajari, atau jadwal ingin kamu tentukan secara sendiri, Sejawat Indonesia juga menghadirkan kelas private khusus untuk kamu. Ingin belajar secara offline? Bisa banget loh. Sejawat Indonesia memiliki OSCE Center yang berlokasi di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Suasana kelas nyaman, manekin dan alat lengkap, aksesnya mudah, dan bisa digunakan untuk simulasi OSCE seperti ujian sesungguhnya. Mau sewa alat dan kelasnya aja? Juga bisa banget loh. Atau kamu ingin diajari oleh pengajar Sejawat Indonesia langsung di tempat kamu? Bisa juga tentunya. Pengajar Sejawat Indonesia sudah tersebar dari timur hingga barat untuk menghadirkan akses kelas offline yang mudah dijangkau oleh calon teman sejawat di seluruh Indonesia. Kami memiliki jaminan materi terlengkap dengan pengajar terbaik loh. Materi disusun berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia dengan sumber atau guideline terbaru serta terpercaya. Kamu juga akan mendapatkan kunjau, manjau, dan tentunya terdapat rangkuman penyakit yang membantu kamu dalam memahami materi. Kamu juga diajari oleh pengajar dokter lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah diseleksi dan dilatih untuk memastikan kamu mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Untuk informasi dan pendaftaran kelas lebih lanjut, ikuti media sosial kami di Instagram, X, atau segera hubungi admin kami via WhatsApp. Sampai bertemu di kelas, calon teman sejawat. Menarik sekali ya teman sejawat, kita bisa sangat terbantu dengan teknologi, baik untuk praktik sehari-hari maupun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan karena dokter harus long life learning. Berbicara tentang learning, mari kita langsung menyambut Dr. Aryo untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Yang pastinya ilmu daging ya dok. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Dr. Aryo Suryo Kuncoro. Dr. BRM Aryo Suryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, adalah seorang konsultan kardiologis ekokardiologis di Heartology Cardiovascular Hospital dengan riwayat pendidikan di Observership Training Program for Advanced Research in Echocardiography in Liverpool Hospital Sydney pada tahun 2012, Training for Echocardiography Harapan Kita pada tahun 2007 sampai 2008, dan Training of Advanced Tissue Doppler pada tahun 2008. Dan sekarang Dr. Aryo menjabat sebagai President of Indonesia Society of Echocardiography
dan Head of Working Group of Echocardiography for Indonesia Heart Association. Baik, langsung saja. Dari hasil survei sebelum webinar, ternyata mayoritas dari peserta belum familiar dengan ekokardiografi. Maka dari itu, mari kita bahas. Saya persilakan Dr. Aryo. Selamat malam, Dr. Aryo. Malam, Dr. Zaki. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Waalaikumsalam. peserta yang sudah ada di webinar ini malam ini. Ya, bagaimana dok, apa kabar hari ini? Baik, gimana kabar Dr. Zaki? Baik, Alhamdulillah Dr. Aryo. Dr. Aryo semangat malam ini dok? Ya, insya Allah. Mari kita Baik. sama-sama belajar. Oke, silakan Dr. Aryo. Saya persilakan. Oke, terima kasih Dr. Zaki ya. Dan juga terima kasih kepada Heartology Cardiovascular Hospital dan juga teman-teman dari Sejawat Indonesia dan Dr. GPT yang sudah berkolaborasi untuk webinar pada malam ini. Dan malam ini kita dalam kurang lebih 60 menit kita akan belajar sama-sama sharing tentunya mengenai peran dari ekokardiografi pada kasus-kasus di emergency. Jadi tadi Dr. Zaki sudah juga menyampaikan bahwa dari survei singkat lah secara kasar saja bahwa kelihatannya teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah mungkin belum terlalu familiar dengan ekokardiografi, dan artinya memang saya akan membahas secara garis besar bahwa apa yang penting yang diketahui peran ekokardiografi dalam kasus-kasus dari emergency. Dan itu memang menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan saat ini, karena ekokardiografi relatif mudah didapatkan alatnya, dan relatif murah dibandingkan alat-alat diagnostik yang lain. Dan pemakaiannya secara sederhana pada kasus-kasus dengan kecurigaan kegawatan di ruangan emergency tentunya sudah secara luas digunakan. Dan itu pemakaian ekokardiografi secara luas di era emergency memang dinamakan sebagai point of care atau fokus ultrasound, dan ini merupakan suatu metode untuk mempermudah diagnosis bagi teman-teman yang bekerja di emergency. Oke, sebentar saya jelas gambar saya dulu. Oke. So, jadi ekokardiografi pada kondisi-kondisi, sebelum saya mulai bahwa slide saya barangkali nanti akan lebih bahas mengenai secara garis besar peran eko pada kondisi-kondisi critical ill. Kemudian hal-hal apa yang masih diperhatikan, yang harus diperhatikan pada ekokardiografi pada emergency case ini. Kemudian juga saya akan ada ilustrasi beberapa kasus mengenai apa yang bisa dibantu ekokardiografi ini pada kasus emergency. Kemudian juga pada akhirnya secara singkat hal-hal praktis apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sejawat sekiranya memang berminat untuk mengerjakan ekokardiografi untuk kasus-kasus emergency ini atau fokus ini. Jadi saya akan mulai dari ekokardiografi pada kondisi pasien dengan critically ill atau penyakit kritis. Nah, beberapa istilah yang barangkali saya akan sampaikan di sini. Jadi point of care ultrasound tadi sudah sampaikan bahwa adalah pemakaian ultrasound untuk pemeriksaan-pemeriksaan sederhana untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang krusial atau kritikal dan secara cepat bisa didapatkan, seperti pada ekokardiografi pada kondisi emergency ini. Kemudian ada hal-hal lain seperti thoracic ultrasonografi, ada TUS, ada lung ultrasound, pleural, dan heart ultrasound. Kemudian ada juga istilah LUS, lung ultrasonografi, merupakan bagian dari point of care ultrasound ini yang dikerjakan di organ lain selain kardiak. Tentunya juga ada area organ seperti abdominopelvic, kemudian vascular ultrasonografi, dan tentunya kardiak ultrasonografi yang sebetulnya merupakan bagian dari ekokardiografi secara umum yang memang awalnya memang ekokardiografi merupakan ultrasound yang difokuskan kepada kardiak. Sehingga kalau kita bicara eko, pasti selalu komponennya adalah kita berpikir organ kardiak yang memang disasar. Sedangkan ultrasound untuk yang organ yang lain memang tidak disebut sebagai ekokardiografi. Dan ekokardiografi memang memiliki komponen-komponen yang sifatnya basic dan kemudian juga
secara advance, ada modalitas-modalitas yang secara lebih kompleks yang ada di dalam alat-alat ekokardiografi yang digunakan untuk mendiagnosis ataupun menentukan tata laksana selanjutnya. Nah, pada kondisi fokus atau point of care ultrasound, hanya beberapa modalitas sederhana saja yang digunakan untuk membantu diagnosis pada pasien dengan kondisi emergency. Dan ini saya sudah sampaikan bahwa pemakaian echo pada kondisi emergency adalah assessment pada kondisi pasien yang secara kardiovaskuler, secara sistem kardiovaskuler unstable atau tidak stabil. Dan ini ekokardiografi di emergency unit juga bisa digunakan pada pasien-pasien yang stabil juga, jadi bisa range-nya dari pasien stable ataupun unstable. Sedangkan kalau emergency ekokardiografi sebetulnya secara umum merefer pada pemakaian pemeriksaan ekokardiografi secara komprehensif dan komplit pada pasien-pasien yang emergency. Nah, kalau kita bicara fokus atau sebagian bilangnya fokus ekokardiografi, pasien di emergency, baru kita bicara mengenai modalitas sederhana dari ekokardiografi yang dipakai untuk mendeteksi kondisi-kondisi yang emergency. Sekarang kenapa eko? Tadi sudah bahas secara singkat bahwa ya secara umum lebih murah dan kemudian mudah juga digunakan. Dan dalam proses pemakaian dari eko ini secara umum tidak perlu persiapan khusus, sangat mudah dan bisa dilakukan di semua kelompok umur maupun semua kondisi. Dan kemudian juga tidak berimplikasi atau memberikan efek samping apapun. Jadi bukan seperti radiasi ataupun yang lain. Karena ultrasound bisa diulang berkali-kali dan tidak menimbulkan efek apa-apa kepada jaringan yang disasar. Nah, kondisi pemakaian echo di emergency setting bisa dilakukan pada berbagai skenario. Contohnya akut chest pain, ataupun akut dyspnea, atau kondisi kecurigaan embolism. Kemudian tentunya pada kondisi shock barangkali, pasien datang ke emergency dengan kondisi tekanan darah rendah, kemudian tanda-tanda shock, kita kan tentunya pengen tahu ada problem apa, dan echo ini bisa menentukan diagnosis secara cepat dan menyingkirkan hal-hal yang kemungkinan menyebabkan kondisi shock tersebut, dan tentunya untuk menentukan tata laksana lebih tepat selanjutnya. Kemudian kondisi lain seperti chest trauma, dan dalam hal ini trauma di dada, jangan lupa bahwa bisa mempengaruhi jantung, bahkan bisa menyebabkan kontusio kardiak, bisa sampai menyebabkan gangguan fungsi dari jantung, dan bahkan juga bisa menimbulkan kerusakan akut dari katup, dan ini bisa menimbulkan kematian kalau tidak didiagnosis secara tepat. Dan pada kondisi cardiac arrest pun, atau pada kondisi CPR, echo ini mempunyai peran. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Saya punya contoh kasus yang pertama, seorang perempuan usia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri dada, kemudian 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Kesannya nyeri dadanya dia menjalar ke sebelah kiri, sampai ke belakang dan ke leher. Dan pasien memang ada riwayat CAD. CAD cerebral vascular disease artinya adalah penyakit jantung koroner, multiple vessel disease, dan memang sudah direncanakan untuk bypass. Pertanyaannya barangkali ada pasien chest pain ini serangan jantung atau tidak, saya harus kerjakan apa, ya kan? Kalau di emergency tentunya yang kita bisa segera lakukan tentunya adalah pemeriksaan fisik sederhana, kemudian EKG, rekam jantung, dan barangkali laboratorium. Tapi laboratorium tentunya perlu waktu untuk bisa mendapatkan hasilnya, dan belum tentu bisa menjawab hal yang kita curigai. Pada akhirnya kita harus berpaku kepada data-data klinis lainnya, misalnya seperti anamnesis, dan tentunya barangkali yang mudah adalah tes X-ray barangkali, dan juga EKG. Dan ini contoh adalah yang di sebelah kanan ini adalah gambaran dari ekokardiografi, gambaran 2D, 2 dimensi, gambaran 2 dimensi yang didapatkan sederhana kalau ditanggal aja, itu ke dinding dada. Dan ini adalah gambaran yang standar dari four chamber view. Kenapa namanya four chamber view? Adalah karena menampilkan 4 rongga jantung, yaitu rongga jantung kiri, dan ini moga-moga kursor saya kelihatan ya. Ini ada rongga jantung kiri, dan kemudian di sebelahnya rongga jantung kanan. Ini adalah ventricle kiri, ventricle kanan, kemudian ini atrium kiri, dan ini atrium kanan.
Tentunya adalah katup netral dan ini katup berfosfat. Ini adalah gambar standar yang memang merupakan gambaran yang paling sering dicari pertama kali pada saat melakukan ekokardiografi. Dan di sini apa yang kita lihat? Di sini kita melihat bahwa gerakan dari kontraksi dari ventricle ini cukup baik. Katupnya kesannya tidak ada masalah apa-apa dan kita tentunya tidak berpikir ada kebocoran karena dari pemeriksaan fisik juga tidak ada tanda-tanda murmur. Dan kemudian dari sini kita juga melihat bahwa gerakan katupnya cukup baik. Tapi kita mendapatkan bahwa pada saat datang pasien dengan kondisi chest pain, kita mendapatkan gambaran jantung yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berhenti di sini? Apakah ada hal-hal lain yang sebetulnya bisa dicari dari ekokardiografi ini? Oh ya, saya juga menjelaskan bahwa ini pada saat datang pasien dengan tekanan darah juga cenderung dia agak sebetulnya tekanan darahnya baik sebetulnya pada saat datang. Tetapi kita juga mendapatkan bahwa sebelum apa namanya sebelum datang ke rumah sakit pasien dengan nyeri dada sehingga dia mengkonsumsi nitrat sublingual sehingga sempat pasien ada keluhan pusing kepala dan agak sedikit keliengan. Dan pas ada saat datang apa yang bisa kita lakukan pada saat kondisi itu. Dan dari ekokardiografi kita sebetulnya selain menentukan bahwa fungsi jantungnya bagus nih, kemudian apa namanya tekanan darahnya kelihatannya oke, tapi kok pasien ngeluh masih nggak enak, kemudian keluhan mungkin seperti apa namanya kepala yang mungkin agak melayang atau apa ya. Jangan lupa bahwa kalau kita ketemu pasien-pasien jantung rata-rata mendapatkan obat-obat vasodilator sehingga keluhan-keluhan seperti itu bisa timbul pada pasien dengan terutama mengkonsumsi nitrat yang berlebihan. Dan di sini saya menunjukkan bahwa dari pemeriksaan ekokardiografi, meskipun tekanan darah cenderung stabil, kita bisa barangkali membantu pasien untuk mempertahankan status volumenya. Dengan di sini kita melihat vena cava inferior. Di sini adalah gambaran vena cava inferior. Yang kita lihat di sini dengan pemeriksaan eko sederhana, vena cava inferiornya kolaps sehingga kita berpikir bahwa cairan secara sistemik yang di dalam badan mungkin relatif lebih kurang. Sehingga kita bisa menolong pasien untuk mengurangi keluhan pasien lebih lanjut dengan sederhana memberikan loading cairan. Dan di sini setelah diberikan loading cairan, saya mau menunjukkan bahwa vena cava superior menjadi tidak kolaps lagi dan kemudian pasien keluhannya lebih baik sehingga tekanan darah juga waktu datang 180-an mungkin cemas dan keluhan nggak nyaman barangkali pada saat datang ke UGD pasien menjadi lebih tenang dan kemudian tekanan darah menjadi turun dan keluhannya menjadi berkurang. Jadi di sini ekokardiografi secara sederhana bisa membantu dokter jaga untuk melakukan tindakan yang sederhana saja dengan memberikan cairan dengan dasar-dasar gambar-gambar yang didapatkan dari ekokardiografi ini untuk menolong membantu pasien. Sambil kita tentunya menegakkan diagnosis. Jadi kita bisa membantu pasien dengan cara cepat dengan pemeriksaan eko secara sederhana. Nah, pada kasus-kasus kecurigaan, seumpama misalnya kita ketemu pasien dengan kecurigaan shock, hipotensi atau shock misalnya, katakanlah pasien tadi tensinya ternyata rendah atau shock. Nah, secara umum algoritmanya kita bisa lihat di sini. Bahwa di sini ada algoritma yang dikombinasikan antara kemungkinan penyebab shock atau hipertensi. Dan kemudian juga hal-hal apa yang bisa dilakukan, terutama dibantu dengan pemeriksaan ekokardiografi. Karena di sini sebelah kanan, ini kan hipotensi atau shock pada saat datang ke UGD. Kemudian hal-hal yang harus kita singkirkan, misalnya seperti apakah ada varikade efusio atau tidak, apakah mengarah ke tamponade jantung atau tidak, meskipun secara klinis juga tentunya harus kita pastikan. Kemudian juga kita harus menentukan apakah ada secara etiologi apakah ada hipovolemik atau tidak, dan kemudian apakah ada penyebab-penyebab kardiak dan lainnya yang mengarah kepada kondisi hipertensi. Dan di tengah ini adalah komponen-komponen ultrasound sebetulnya. Komponen-komponen ultrasound atau ekokardiografi secara sederhana yang dipakai untuk bisa kita menegakkan kita mau kemana nih sebetulnya. Nah, tadi contohnya saya di bawah ini tadi menunjukkan gambaran IVC tadi. Meskipun contoh tadi pasien bukan hipotensi, tetapi keluhannya bisa mengarah kepada gangguan atau distribusi dari aliran distribusi dari cairan di dalam tubuh yang menimbulkan keluhan pada pasien.
Dan di sini cukup sederhana dengan menunjukkan gambaran eko di IVC atau vena cava inferior, kita bisa melakukan keputusan klinis yang sederhana, misalnya seperti memberikan cairan. Dan di tengah-tengah ini adalah gambar-gambaran eko yang lain, salah satunya adalah menentukan shock itu bisa disebabkan karena gangguan fungsi ventrikel kiri, misalnya, dan kemudian juga untuk melihat apakah ada tanda-tanda interstitial edema di paru yang mengarah kepada edema paru misalnya, sehingga menimbulkan shock hipotensi atau shock yang tentunya memerlukan perawatan yang jelas khusus untuk itu. Nanti saya jelaskan lagi di sini. Cuma algoritma ini menjelaskan bahwa kemungkinan hipotensi atau shock bisa dibantu disingkirkan atau ditegakkan dengan pemeriksaan ekokardiografi secara fokus atau point of care di UGD dengan ekokardiografi yang sederhana saja. Nah, kalau kita melakukan ekokardiografi yang terfokus, sebetulnya apa hal yang kita ingin jawab sebetulnya di sini? Secara umum adalah pertama tentunya fungsi dari ventrikel kiri, karena fungsi rongga jantung utama. Kemudian bagaimana fungsi dari ventrikel kanan, itu jangan dilupakan. Kemudian juga apakah ada tanda-tanda atau bukti suatu effusi perikard ataupun cardiac tamponade. Karena ini suatu kondisi yang barangkali mengancam jiwa dan banyak ditemui di UGD misalnya, dan kondisi-kondisi pasien yang kecurigaan kegawatan kegawatan kardiak. Nah, kemudian emboli paru juga, apakah ada tanda-tanda emboli paru atau tidak? Diseksi aorta juga harus disingkirkan karena ini merupakan tanda kegawatan. Dan kemudian tanda-tanda yang lain barangkali yang mungkin sedikit lebih advance barangkali, tanda-tanda apakah peningkatan filling pressure atau peningkatan tekanan di dalam jantung seperti apa. Dan kemudian fluid responsif, apakah pasien akan membaik hemodinamika kalau diberikan cairan atau cairannya berlebih, itu namanya fluid responsiveness. Kemudian apakah ada komplikasi dari kondisi akut iskemik atau mechanical, misalnya seperti rupture interventricular septum, ataupun mungkin kondisi bocor dari katup akibat dari kondisi iskemik. Dan kemudian tentunya apakah ada kondisi penyebab yang lain dari infeksi dari rongga jantung yang bisa terlihat dari ekokardiografi sederhana, misalnya seperti tanda-tanda kecurigaan apakah ada vegetasi atau tidak. Nah, ini hal secara umum sebetulnya, barangkali ini sangat luas barangkali ya sebetulnya. Tetapi ini bisa sebetulnya didiagnosis secara cepat dengan menggunakan eko yang sederhana, tidak perlu modalitas yang aneh-aneh dari ekokardiografi. Nah, ini sebetulnya kasus yang kedua ya. Datang perempuan 37 tahun, nggak ada risk factors, kemudian nyeri dada. Nyeri dadanya nggak jelas di sini. Dia bilang kayak ditekan gitu, tapi dia juga nggak jelas ada di mana dan sulit untuk ditunjuk. Kemudian yang menarik sekali ada pasien nggak ada risk factors. Apa coba? Kalau ketemu seperti ini, kalau perempuan 37, pertama di pikiran kita mungkin nyeri dadanya bukan apa-apa kayaknya ya. Nah, di sini pasti kan di UGD kita mau tahu sebetulnya apa nih nyeri dadanya kenapa, what happened, terus harus gimana kita? Apakah kita cukup berikan painkiller aja misalnya? Terus kemudian apakah lihat tergantung tensinya, apakah perlu cairan atau kurang, atau malah mau dikeluarkan cairannya, atau kita mesti berikan yang lain misalnya, dan apa berikutnya. Dan ini adalah gambaran-gambaran ekokardiografi yang di sini ya, sebelah kanan dulu. Ini adalah four chamber view, ini nggak terlalu bagus gambarnya. Tetapi di sini mau menunjukkan bahwa gambar ekokardiografi yang ini four chamber view ini fungsi ventrikel kirinya baik. Dan mungkin di beberapa rongga ini mungkin agak gede ya, tapi ini tergantung posisi memang. Cuman ini tentunya hal ini tentunya tidak akan menimbulkan keluhan chest pain. Dan kemudian juga ini juga secara gambaran short axis view dari ventrikel kiri, dari potongan melintang, kita melihat gerakan kontraksinya masih baik. Ini contoh yang gerakan masih baik. Kemudian di sini juga gambaran standar dari parasternal allowances secara 2D. Ini adalah ventrikel kiri, ini adalah aorta, ini ada aorta ascending, ini ada kaput aorta di sini, dan ini adalah atrium kiri. Dan ini adalah mitral, dan darah akan keluar melalui left ventricle outflow tract di sebelah sini. Di sini sebetulnya saya mau menunjukkan bahwa gambaran ini adalah yang sebetulnya menjawab kemungkinan kenapa nyeri dadanya timbul pada fase ini.
Yaitu sebetulnya adalah yang kita lihat ada gambar yang bergerak ini adalah gambar yang nggak normal. Ini adalah struktur yang harusnya nggak ada di aorta di sini. Karena katupnya di sebelah sini, ini kalau di aorta ascendingnya proksimal, kok ada gambaran apa ini? Kayak gambaran seperti benang yang melayang-layang seperti ini. Ini kita sebut sebagai intimal flat. Dan ini sebetulnya merupakan salah satu gambaran dari diseksi aorta yang merupakan salah satu kegawatan kardiovaskuler yang memerlukan penanganan segera. Karena ini merupakan salah satu kegawatan kardiovaskuler. Dan ini diseksi aorta ini terjadi pada semua kelompok usia. Contohnya ini real case perempuan usia 37 tahun, nggak jelas faktor risikonya. Dan kalau ketemu seperti ini, nyeri dada, jangan dianggap sebagai ACS, jangan dikasih heparin, karena jelas ini justru antiplatelet ataupun antikoagulan merupakan kontraindikasi. Nah, jadi yang sebelah kiri ada transforatal, kemudian ini sebelah kanan saya mau ilustrasi pakai transesophageal echo aja sih sebetulnya, cuman kita nggak usah ke kanan dulu. Oke, di sini ada secara lebih jelas lagi dengan menggunakan color Doppler. Color Doppler merupakan modalitas yang ada di echo juga untuk melihat arah aliran darah. Dan di sini intimal flap yang saya bilang tadi itu bisa terlihat jelas dengan menggunakan echo saja di sini. Jadi di sini nggak perlu CT scan, nggak perlu apa, sebetulnya jelas bahwa ini suatu diseksi aorta. And then kita sudah bisa plan bahwa ini arahnya harus segera surgery dan harus dikirim surgery tentunya dikirim ke fasilitas yang memang bisa melakukan tindakan surgery pada kasus diseksi aorta. Dan ini merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana tentunya. Persiapannya barangkali nantinya adalah CT scan misalnya, tetapi diagnosis awal bisa didapatkan segera dengan menggunakan ekokardiografi. Ini kebetulan menggunakan TE, jadi kita bisa melihat secara jelas juga TE adalah ekokardiografi, tetapi probe-nya dimasukkan ke dalam esofagus, maka dinamakan transesophageal echo. Jadi di sini ini dilakukan di ruang operasi kebetulan, dan terlihat bahwa ini adalah bagian dari internal flap, dan terlihat ada yang robek antara true lumen dan closed lumen. Jadi ada daerah yang robek sehingga ada komunikasi antara dua rongga ini, sehingga memang ini harus segera dilakukan repair dan barangkali bagian dari segmen aorta tersebut bisa diganti. Tapi ini kelihatan bahwa ini robeknya pun tidak cuma satu, banyak banget yang saya jaring-jaring. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan sih, ya bisa menimbulkan kematian. Nah, kondisi lain seperti sesak yang akut yang juga sering kita temui di emergency, dan di sini itu juga bisa sangat membantu untuk menentukan diagnosis. Selain tentunya modalitas lain seperti X-ray tentunya. Dan jangan lupa bahwa akut onset of dyspnea bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik dari sisi sistem kardiovaskuler, misalnya seperti gagal jantung kiri, emboli paru, kemudian tamponade, ini maksudnya edema paru high altitude, tentunya ini tergantung tempatnya yang akan berjalan di kita. Dan sistem yang lain seperti sistem pulmoner, paru, pneumotoraks, pneumonia, benda asing ataupun asma, dan kondisi lain seperti metabolik seperti diabetes, ketoasidosis, uremi ataupun ini racunan salisilit mungkin juga saya rasa kita juga cinta. Tapi ini adalah cuma mau menyampaikan BD-BD yang bisa dipikirkan pada saat ketemu pasien akut ini. Nah, pada kondisi heart failure, gagal jantung, yang barangkali paling sering kita temui dan ingin sekali kita singkirkan, ini adalah contoh-contoh dari gambaran ekokardiografi yang membantu gambaran dari X-ray toraks. Untuk secara sederhana kita bisa melihat ini adalah contoh dari gerakan dari ventricular kiri. Ini dari view parasternal long axis, di mana gerakan ventricular kiri jelas sangat buruk di sini. Jadi gerakannya kontraksinya sangat buruk. Dan jangan lupa bahwa gagal jantung bisa juga terjadi pada kondisi ini yang di sebelah sini, sebelah kanan, kondisi di mana justru posisi kontraksinya bagus, terlalu bagus malah, tetapi kita mendapatkan bahwa rongga ventrikulnya justru kecil sekali, hingga outputnya akan strukturnya akan rendah, dikarenakan ada penembalan abnormal dari dinding miokard. Misalnya seperti pada kasus misalnya HCM, hipertrofi kardiomyopati, ataupun hipertrofi obstruktif kardiomyopati. Nah, ini jadi tentunya dengan echo sederhana ini bisa menyingkirkan, oh masalahnya apa sih?
dan juga bisa melihat apakah ternyata ada bocor akut atau tidak yang mungkin bisa menjadi faktor yang memperburuk detak jantung dari pasien. Dan ini semua tentunya menentukan kita melakukan apa pada pasien tersebut. Nah, kalau di emergency kita sudah tahu seperti ini, tentunya kita sudah tahu apa kita mau tentukan cairan ini berapa, apakah kita mau beri diuretik seberapa banyak, apakah kita harus berikan vasodilator dan seterusnya. Kemudian kondisi kegawatan yang lain, cardiac tamponade, ya, jadi dari ronsen seperti sign seperti di mana jantung seperti botol ini, cuma DD-nya juga banyak ya seperti ini. Tentunya klinis tentunya utama ya, tentunya hipotensi, distensi jugular, kemudian suara jantung yang menjauh ini adalah utama tentunya. Tetapi kalau kita ragu, tentunya kalau kita punya echo di di emergency, kita tinggal tempel aja lihat itu ada barikat perfusi nggak sih? Oh ternyata ada nih gitu. Jadi ternyata bisa mendukung tanda-tanda klinis yang kita temui tadi. Jadi kita bisa sudah menentukan, oh ini confirm ada tamponet, barikatan segini banyak, kita bisa lakukan tapping perikardal segera pada pasien ini untuk memperbaiki tentunya klinis dari si pasien dan nolong si pasien tentunya. Karena kalau ada tamponet ya harus tolong segera. Karena kalau enggak nanti makin ke depan nanti makin ditunggu nanti fungsinya pasti akan organ yang lain bisa terkena dan bisa menimbulkan kematian. Nah, nah ini dan kemudian pada kondisi akut dyspnea yang lain, jadi tadi saya sampaikan bahwa yang paling sering adalah contoh di sini adalah gagal jantung, jadi di mana fungsi intervensi sangat buruk kita dapatkan. Kita juga sebetulnya pengen tahu sebetulnya apakah ada tanda-tanda di mana ada interstitial edema atau edema paru yang tentunya menentukan atau akan memberikan justifikasi pada kita apakah kita harus memberikan diuretik banyak atau tidak. Dan ekokardiografi bisa dibantu juga dengan yang namanya lung ultrasound untuk melihat menentukan bahwa apakah masih banyak cairan dan di sini. Kalau kita lakukan pemeriksaan fisik sederhana dengan auskultasi, kita dengar rongki. Nah, si rongki itu yang ada di dalam paru itu kita bisa lihat dengan menggunakan ekokardiografi dengan lung ultrasound atau ultrasound di paru secara sederhana untuk melihat oh memang banyak nih cairan. Terus saya harus berikan diuretik banyak misalnya karena pasien ini dalam kondisi overload ya. Dan ini pemeriksaan ini tidak perlu hal yang aneh dan tidak perlu dilakukan hal-hal yang rumit sebetulnya. Jadi di sini ada beberapa protokol untuk mengerjakan lung ultrasound. Di sini adalah blue points di sini. Secara sederhana kita hanya melakukan menempelkan probe dari ultrasound apapun yang kita punya probe-nya di dada dari si pasien. Jadi di dada depan, kemudian dari bagian belakang dan samping untuk mendapatkan gambaran bagian-bagian dari paru yang kita mau cek. Apa aja yang bisa kita lihat dari sini sebetulnya dari prinsipnya apa? Jadi lung ultrasound ini adalah memang merupakan suatu metode di mana ultrasound ini yang kita mau lihat sebetulnya adalah artefaknya sebetulnya. Jadi yang kita lihat adalah efek dari ultrasound yang melewati struktur dari paru, termasuk itu ada udara, ada cairan, dan itu akan memberikan gambaran-gambaran yang khas yang nanti akan saya tunjukkan jenis contohnya di sini. Dan fokusnya memang adalah melihat pada gerakan dari pleura dan struktur-struktur di sekitarnya, termasuk nanti struktur paru dan juga struktur jaringan-jaringan yang di sekitar atau meliputi atau melapisi dari si organ paru tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa menampilkan adanya penumpukan cairan di dalam paru pada kasus heart failure. Jadi pada kondisi kecurigaan interstitial edema atau lung edema, kita bisa mendapatkan gambaran yang namanya B-lines ini. Dengan secara sederhana meletakkan probe di dalam dinding dada, dan kita mendapatkan gambaran-gambaran garis seperti ini. Garis-garis ini mungkin seperti seakan-akan garis-garis yang tidak bermakna ya, tetapi ini ternyata maknanya sangat banyak, dan ini tentunya bisa menentukan dokter untuk bilang pada si pasien bahwa oh ya paru Anda banyak cairan, so kita mau keluarin dengan diuretik. So ini ada merupakan suatu alat bantu jelas untuk memberikan keyakinan pada dokter yang menerima pasien tersebut di UGD untuk memastikan diagnosisnya apa dan menentukan tata laksananya apa. Dan ini tentunya untuk bahan evaluasi juga. Kalau kita mau lihat apakah cairannya sudah berkurang atau tidak dengan diuretik, kita bisa evaluasi lagi.
Untuk kita bisa melihat kalau berkurang ya garis-garis ini akan berkurang juga. Secara normal garis-garis ini lens ini harusnya tidak ada di dalam paru yang normal. Pada kondisi pneumotorak pun kita juga bisa melihat gerakan dari pleura yang tidak normal. Jadi kalau pneumotorak barangkali secara sederhana kita lakukan auskultasi, kita lakukan perkusi dan kita melihat dari ronsen. Barangkali kadang-kadang kita nggak yakin. Tapi dengan ekokardiografi sederhana ini, dengan lung ultrasound, kita juga bisa melihat bagian dari paru yang ada udaranya di luar dari rongga paru. Jadi pneumotorak itu. Jadi kalau pada kondisi normal, pada saat inspirasi dan ekspirasi, harusnya ada lung sliding. Jadi artinya ada pergerakan dari pleura parietalis dan pleura parietalis pada saat inspirasi dan ekspirasi. Pada kondisi pneumotorak, lung sliding ini hilang. Di sini disampaikan juga lung itu juga, pleura itu sebenarnya juga mengalami gerakan yang dinamakan lung push juga. Tapi fokusnya memang sebenarnya pada lung sliding ini. Dan pada saat lung sliding itu hilang, kita harus curiga bahwa jangan-jangan memang ada pneumotorak di situ. Tapi tentunya seberapa besar pneumotorak itu tentunya akan berkaitan dengan klinis pasien tentunya. Pada pneumotorak yang mungkin nggak terlalu banyak, barangkali kita agak sulit untuk mendapatkan gambaran ini. Tapi pada pneumotorak yang masif, tentunya klinis pasiennya tentunya juga akan terganggu secara hemodinamik, secara klinis, juga kemudian juga dari gambaran ekonya juga akan lebih jelas. Dan tentunya harus dibantu juga dengan X-ray tentunya untuk menegakkan memastikan diagnosis lebih pasti. Dan kemudian berkasus datang misalnya pasien datang dengan ARES nih di UGD, ya kan? Bapak banyak ya. Dari penyebab kardiak, non kardiak. Nah, kita kan juga sebetulnya pertolongan pertama tentunya harus dikerjakan seperti halnya pada pelatihan basic life support, lakukan ABC lah ya, sirkulasi lah terutama ya, sambil melakukan tindakan pertolongan secara basic life support ataupun ACLS, advanced cardiac life support. Tentunya kita harus sambil mencari penyebabnya apa, karena itu kan basic dari pertolongan pertama pada pasien dengan cardiac arrest. Dan dari CPR kita sambil melihat apa. Nah, penyebab cardiac arrest misalnya contohnya tamponade. Kita sambil lakukan CPR, wah ternyata ini tamponade nih. Kalau kita tapping, ya bangun lagi barangkali gitu kan. Tapi untuk menegakkan itu kan secara cepat kita lakukan apa? Ya, kita bisa lakukan echo ini. Ya. Jadi kita bisa menentukan, oh ini aresnya kenapa sini sebetulnya. Oh ternyata aresnya ini karena misalnya karena apa? Paru misalnya, yang apa? Trauma atau apa gitu ya. Jadi kita bisa singkirkan secara sederhana dengan menggunakan echo. Atau bahkan aresnya ternyata dia sebetulnya karena kurang cairan aja, entah diare atau berhari-hari nggak minum atau apa gitu ya. Datang padahal cuma dikasih cairannya ya bangun lagi gitu. Cuman itu kan harus didukung oleh data-data objektif. Dan di sini echo bisa nolong. Nah, di sini ada kasus nih, case real nih. Jadi dia datang dengan, ya bukan datang di ICU dengan cardiac arrest dan kita lakukan resusitasi. Pasien memang seorang perempuan 65 tahun, pasca dilakukan urgent bental, itu adalah operasi penggantian selongsong dari aorta karena disesi aorta. Tindakannya memang kompleks dan ada komplikasi dan ya artinya ada multi organ failure dan severe acidosis dan bleeding post surgery yang menimbulkan shock dan tentunya arah sepsis, dan pasien dilakukan CPR selama lebih dari 1 jam tanpa dan tidak ada respon hemodinamik di sini. Kita sebagai dokter ya tentunya kita harus pertama mencari penyebabnya apa yang bisa kita lakukan. Memang ada epilepsi parokar, kita udah tolong, drainnya masih ada, sudah dikeluarin, kemudian inotropik juga udah dikasih, masih dilanjutkan, tapi udah di CPR segala macam, penyebab-penyebab yang lain sudah dicari dan sudah diatasi dan tidak menolong si pasien. To some extent, pada satu titik kita harus menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa oh, nggak bisa lagi kayak ini. Meskipun kadang-kadang tahu kan kalau kita lakukan CPR, kadang-kadang kita masih melihat tuh ada apa nih, EKG masih ada tuh, kadang-kadang masih ada, seakan-akan masih ada electrical activity lah di situ. Cuma di sini saya mau menunjukkan bahwa echo bisa meyakinkan kepada pasien bahwa ini jantungnya udah nggak gerak lagi kalau kita nggak lakukan apa-apa. Jadi ini contoh yang sebelah kiri ini adalah pada saat tidak lakukan CPR. Jadi ini nggak ada sama sekali gerakan di jantung.
Kalau nggak salah nih pada saat ini gambaran dari EKG-nya adalah idiopathic rhythm. Pada saat kita lakukan CPR, kebetulan saya bisa tunjukkan pada saat CPR nih, dan ini CPR yang kualitasnya baik, jantungnya kelihatan terkompresi di sini, ya kan? Ya, ini barangkali juga bisa menunjukkan bahwa oh ya ini kualitas kompresi dari resusitasinya baik. Dan ini salah satu manfaatnya juga barangkali. Dan kemudian setelah 1 jam kita coba untuk hentikan dan kita lihat lagi ekornya, ya tidak ada gerakan sama sekali. Barangkali ada gerakan electrical activity yang tidak signifikan untuk menimbulkan kontraksi. Dan pada saat kondisi seperti ini, kalau kita sudah tolong segala macam upaya dan memang kondisi masih begini, ya kita bisa sampaikan kepada keluarga pasien bahwa ya ini nggak ada, sudah pasien udah nggak ada, gerakan apa jantungnya udah nggak ada, dan kita bisa sampaikan bahwa pasien sudah kita bisa declare untuk meninggal dan kita bisa hentikan resusitasi. So, ini salah satu contoh bahwa echo bisa digunakan pada kondisi resusitasi untuk menilai banyak hal dari segi penyebab, kemudian kita bisa juga menilai kualitas dari resusitasi, dan tentunya kita bisa membantu dokter untuk menentukan apakah memang harus meneruskan CPR atau tidak. Nah, dengan berbagai fungsi dari echo secara point of care di emergency, sekarang apa yang harus dilakukan untuk memulai melakukan ekokardiografi di emergency? Yang pertama sebetulnya adalah sebagai dokter di emergency harus tahu dulu alat apa yang ada di situ. Dalam kaitannya ada ultrasound. Kalau ultrasound itu modelnya banyak, kemampuannya banyak, kualitasnya juga berbeda-beda. Jadi ada alat-alat yang cardiac dedicated echo atau alat ekokardiografi. Atau ada alat juga yang multipurpose. Jadi alat ini bisa digunakan untuk kepentingan ultrasound abdomen, ultrasound vaskuler, paru, dan lain sebagainya. Jadi tidak cardiac dedicated. Agak berbeda karena yang cardiac dedicated biasanya memiliki modalitas atau fitur-fitur yang lain lebih lengkap. Dan kemudian juga ada jenis echo yang portable atau handheld. Jadi yang sebesar HP itu yang banyak dijual itu juga. Dan biasanya terutama di situ paling nggak ada 2 modalitas, yaitu modalitas 2D, penggambar tadi, sama kemudian color Doppler biasanya ya. Atau bahkan mungkin sebagian jual mungkin 2D aja. So tergantung alat apa yang Anda punya, itu yang harus Anda kenali kemampuannya apa. Kemudian yang kedua yang penting lagi adalah memahami probe apa yang ada di situ. Jadi ada berbagai macam tipe probe ultrasound, dari probe sektor, linear, convex. Nah ini coba nanti lihat, nanti ada gambarnya lagi. Sektor terutama adalah probe yang dipakai untuk cardiac dedicated echo. Kemudian untuk linear ada probe yang digunakan untuk melihat vaskuler. Biasanya mungkin pasang infus ataupun ya terkait sama akses vaskuler, khusus dipakai untuk melihat vaskuler, pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Kemudian convex biasanya bentuknya lebih lebar atau lebih gede, dan ini biasanya digunakan untuk area yang luas, misalnya ke abdomen. Makanya dipakai di area yang luas-luas itu, makanya bentuknya harus gede. Nah, ini bentuknya barangkali seperti ini. Yang A ini adalah probe linear, bentuknya lebih tipis begitu. Dan yang B ini adalah probe convex tadi, yang di perut tadi saya bilang. Dan yang C ini adalah probe cardiac dedicated atau sektor. Ya. Dan dari semua 3 probe ini semua sebenarnya bisa untuk lihat jantung sebetulnya. Kalau dalam hal ini jantung fokusnya. Tapi tentunya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dalam hal gambaran 2D, yang paling baik tentunya yang C, karena probe sektor ini memang ada dedicated khusus untuk jantung, sehingga jantungnya akan lebih jelas gerakannya, gambarnya. Dan kemudian di sini yang tengah ini adalah untuk abdomen, jantung itu gambarnya nggak terlalu bagus, karena akan kelihatan kecil di sini, karena ini memang ditujukan untuk organ-organ yang jauh di dalam sana. Dengan vaskuler ini terutama untuk vaskuler dan juga dipakai terutama untuk lung ultrasound, akan paling baik yang probe linear ini dibandingkan dengan probe yang lain. Dan meskipun bisa dipakai, tapi kualitasnya akan berbeda-beda. Nah, dengan memahami probe yang memang ada di ruang emergency, Anda bisa kira-kira tahu ini mau dipakai buat apa dan apa yang diharapkan dari menggunakan probe ini pada kasus emergency. Kemudian yang ketiga tentunya clinical sign and symptoms jangan dilupakan, karena nggak bisa kita hanya rely atau berpangku kepada hasil dari echo saja tanpa tahu melengkapi tanda klinis dari si pasien. Medical history, main symptoms, physical exam,
kemudian supporting exam yang ada, pemeriksaan penunjang yang ada, itu tetap penting tetap. Dan kemudian yang terakhir tentunya pelatihan yang tersupervisi dan terukur. Karena bagaimanapun untuk bilang bahwa seorang pasien ini memang memerlukan tata laksana segera, misalnya harus tapping misalnya gitu ya. Tentunya kan harus sering lihat apa yang namanya target komponen, kapan yang harus bisa di-tapping atau tidak, karena itu bukan keputusan yang sederhana. Atau bahkan menentukan hal sederhana bahwa ini bilang disesi aorta pun misalnya ya, itu juga tentunya perlu pelatihan yang memang tentunya memerlukan bagian dari upaya untuk mendapatkan keahlian atau skill untuk bisa melakukan pemeriksaan ini di UGD. Meskipun secara umum sebetulnya ini suatu pemeriksaan yang cukup sederhana, tapi meskipun sederhana pun tetap memerlukan pelatihan yang memang terukur dan yang tersupervisi untuk mendapatkan hasil yang memang akurat. Jadi ini adalah akhir dari slide saya. Saya menyampaikan secara umum bahwa echo dalam hal ini adalah point of care ultrasound di ruang emergency memang akan lebih banyak berkembang dan akan lebih banyak dikerjakan di emergency atau unit-unit kesehatan manapun yang memang memiliki alat ini. Nah, tinggal sekarang bahwa ada sumber daya manusia atau dokter yang memang bisa mengerjakan pemeriksaan ini. Saat ini saya rasa kita membatasi, bukan membatasi sebetulnya. Kita berharap bahwa pemeriksaan ultrasound ini barangkali lebih banyak bisa dikerjakan oleh dokter. Karena ada pertimbangan klinis tentunya yang dokter akan lebih tahu. Barangkali di luar sana mungkin sebagian sudah mengerjakan mungkin para medis mungkin barangkali ya, tapi itu mungkin yang lebih advance ya, barangkali ya mungkin yang sudah pada fasilitas kesehatan atau sistem kesehatan yang sudah lebih terstruktur, sudah lebih rapi sehingga pelatihannya sudah bisa sampai ke tahap bahkan para medis sekalipun. Tapi saya rasa masih terbatas nih kasus-kasus yang spesifik barangkali. Nah, di sini juga saya menjelaskan bahwa alat ekokardiografi juga akan makin lebih praktis dan akan lebih mudah didapatkan sehingga semua dokter juga bisa mengerjakan pemeriksaan dari point of care ya ultrasound ini di emergency. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna dan tentunya kita masih ada waktu untuk tanya jawab di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Zaki. Terima kasih banyak Dr. Aryo atas materinya yang sangat menarik. Sekarang saya izin membantu seksi Q&A, dokter. Wah, ternyata sudah terkumpul banyak pertanyaan, dok. Kita mulai yang pertama ya, dok. Dari Dr. Richard Moses, mengapa cardiac ultrasound tidak masuk ke dalam algoritma ACLS? Apakah karena terlalu operator dependent? Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ya, saya nggak bisa jawab secara pasti kenapa ya. Tapi ya mungkin suatu saat kalau memang sudah secara umum alat ini akan lebih mudah didapat dan memang pastinya ada barangkali ya. Mungkin akan ke situ ya. Saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi ini barangkali ini suatu apa ya bukan transformasi. Jadi artinya suatu adaptasi nantinya ya. Dengan kemajuan teknologi barangkali nanti akan lebih baik lagi ya. Dan ACLS ini sebetulnya kan diperbarui setiap waktu ya. Nanti cara untuk kita melakukan defibrilasi aja juga udah beda-beda nanti. Jadi udah mulai berubah gitu. Yang saya pelajari 5 tahun, 10 tahun yang lalu sama yang sekarang juga udah berubah. Mungkin suatu saat mungkin akan ke situ. Oke, baik. Terima kasih Dr. Aryo atas jawabannya. Menarik sekali seiring berkembangnya zaman, kemungkinan akan ada masuk ke dalam ACLS ya mengenai fokus echo ini. Oke, Dr. Aryo, berikut pertanyaan dari Dr. Kevin Kanaka. Pada kasus acute coronary syndrome, apakah ada tanda khas untuk diagnostik ACS? Ataukah hanya untuk menilai komplikasi seperti adanya shock, failure, dan sebagainya, dok? Terima kasih. Ya, makasih. Jadi memang echo sekarang memang dipakai sebagai salah satu alat bantu pada kasus-kasus kecurigaan ACS. Pada saat di mana kita nggak yakin apakah ini ACS atau tidak, dan kita data di iskemi yang kita dapatkan dari kondisi ACS adalah gangguan dari gerakan otot jantung. Esensinya itu sebetulnya, ya. Tapi kalau kita menghadapi pasien datang dengan gagal jantung ataupun dengan shock kardiogenik, ya. Jadi di situ kita juga artinya dengan echo ini bisa membantu apakah memang ini penyebabnya ACS atau bukan.
Kemudian kita bisa melihat apakah kalau ini satu ACS, kita bisa sekaligus bisa deteksi apakah ada kelainan komplikasi mekanik misalnya dari si ACS ini. Jadi memang memang sebagai alat bantu memang untuk diagnosis ACS, dan pada satu pasien bisa ditemukan kondisi yang macam-macam ya di situ ya. Jadi Eko ini bisa menjelaskan lebih detail kira-kira sekaligus menentukan prognosis barangkali ya. Kalau kita ngadepin ACS datang dengan fungsi sistolik, kita biasa pakai menggunakan ejection fraction ya. Kalau misalnya fungsi sistoliknya dia cuma 20% dibandingkan dengan mereka yang 48% atau 52%, tentunya berbeda prognosisnya. Gitu Dokter Zaki. Oke, terima kasih Dokter Aryo. Menarik sekali ya dok. Berarti aku bisa membantu untuk mengetahui sampai ke penyebab komplikasi dan juga prognosisnya. Oke dok, lanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Nathanael Gilbert Dyson dari UI. Izin bertanya dok, pada setting emergency, jika terdapat perbedaan temuan pemeriksaan penunjang antara fokus dan EKG, apakah dapat dianggap EKG lebih akurat karena fokus bersifat operator dependent? Apakah ada kondisi di mana justru temuan EKG-nya normal, sedangkan pada fokus baru ditemukan kelainan? Terima kasih dok. Terima kasih. Ini saya agak kurang paham ya settingnya apa ya. Tapi mungkin saya yang paling mudah Bang Chris setting sindrom koroner akut barangkali ya. Yang paling ini ya. Karena gini, jadi kalau bicara sindrom koroner akut karena perubahan EKG ini saya pikirnya pasti kan yang paling mungkin sindrom koroner akut ya, SKA lah gitu ya. Atau kecurigaan iskemik ya. Yang di sini kan kita kalau EKG memang kita melihat tanda-tanda misalnya ST depresi misalnya gitu ya, atau ST elevasi ya. Kalau kita ketemu kasus ST elevasi misalnya ataupun ST depresi, jangan lupa ada kondisi-kondisi yang merupakan yang bisa menjadi DD dari kondisi ST elevasi maupun ST depresi. Tidak selalu ST elevasi maupun ST depresi ternyata terkait sama iskemik ya. Pada kondisi-kondisi pasien misalnya dengan right bundle branch block misalnya, kita akan mendapatkan gambaran relatif ST depresi pada lead prekordial, dan kemudian kita harus menentukan pada saat pasien chest pain datang, ini sebetulnya ST depresinya apakah karena iskemik atau bukan, ya kan? Kan pertanyaannya itu ya. Atau misalnya pasien hipertensi lama dengan strain LVH strain yang kita dapatkan ST depresi di lead prekordial juga, misalnya di V5 atau V6, yang kita juga harus memikirkan ini saat ini chest pain-nya apakah pasien iskemik atau tidak, ya. Dan itu kondisi yang lain. ST elevasi kita ragu ini pasien chest pain, ST elevasi tapi chest pain-nya nggak jelas. ST elevasinya jangan lupa ada DD loh untuk ST elevasi, nggak semua ST elevasi itu semua ST elevasi STEMI. Nanti pasien diberikan rencana fibrinolitik, diberi parin, tapi sebab pasien chest pain-nya ternyata chest pain muskuler ternyata, muscle. Kalau ada keraguan, jadi kita sebetulnya kalau sindrom koroner akut atau iskemik, tadi saya sampaikan, esensinya adalah mendapatkan gambaran iskemik dari otot jantung yang dilihat dengan melihat dan menggunakan eko berupa gangguan gerakan dari miokard. As simple as that. Jadi pada saat kita ada ragu, misalnya saya ketemu ST depresi, nyerinya nggak jelas, kemudian ada bundle branch block misalnya, atau ada LVH, tapi kontraktilitasnya bagus, tidak ada gerakan abnormality dari kontraksi dari miokard, bagian dari dinding miokardnya, so saya bisa confirm bahwa ini kayaknya bukan iskemik saat ini, ya. Jadi barangkali ini angin apa hipertensi atau nyerinya mungkin yang lain. Jadi ini uh, memang operator dependen memang. Saya setuju. Dan justru itu makanya kenapa operator dependen harus ada pelatihan atau training khusus untuk menentukan. Jadi nggak sembarang tempel kan tentunya kan. Karena kualitas saya mengerjakan atau dokter Zaki mengerjakan gitu misalnya tentunya bisa beda gitu. Padahal sama-sama ditaruh pakai alat yang sama gitu ya. Ditaruh di dada gitu. Ya memang harus perlu pelatihan. Memang itu salah satu kelemahan dari ultrasound ini karena sifatnya operator dependen. Gitu dokter Zaki. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Aryo. Berarti fokus Eko ini lebih untuk konfirmasi lebih lanjut dari EKG dan juga eksklusi diagnosis bandingnya. Oke, baik, Dok. Di sini terdapat masih banyak sekali pertanyaan, tapi karena terbatasnya waktu, kita satu lagi ya, Dok. Ini ada pertanyaan Boleh. dari Anonymous. Izin, Dok, bertanya untuk kasus curiga diseksio aorta jika kami menemukan di puskesmas terpencil yang tidak ada alat PMX jantung, bagaimana cara mendiagnosisnya, dok? Dan biasanya bertahan berapa lama pasiennya jika tidak mau dirujuk? Penyebabnya apa saja untuk bisa dihindari? Wah, agak rumit ya. Di sisi aorta memang eh, apa ya spektrumnya luas, ya.
Tapi kita secara klinis, kita kalau diajari, saya dulu diajarin adalah bahwa makanya kalau ketemu pasien nyeri dada, selalu lakukan pemeriksaan tensi at least atas bawah kiri kanan. Kemudian lakukan pemeriksaan pulsasi, raba pulsasi atas bawah kiri kanan dibandingkan. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada diseksi yang luas, misalnya di daerah arcus aorta misalnya, ya, daerah arcus aorta, kemudian jadi menimbulkan adanya hambatan aliran darah ke bawah, ya. Jadi yang kita dapatkan, ya kita akan mendapatkan aliran pulsasi di badan sebelah kiri misalnya itu lebih lemah daripada sebelah kanan. Tapi itu kan pemeriksaan sederhana yang kita dapatkan kalau kita pegang pulsnya atas bawah kiri kanan, bukan cuma tangan kanan doang gitu kan. Atau kita lakukan tensi atas bawah kiri kanan. Jadi pemeriksaan sederhana yang sebetulnya kalau lihat di ACLS ini sebetulnya disarankan memang 4 extremity dilakukan pemeriksaan perabaan untuk meraba pulsasi dari arterinya dan kemudian untuk menentukan tekanan darah, ya kan? Kalau kita ada perbedaan atas bawah kiri kanan kita langsung curiga ada sesuatu dong, apa dong? Yang harus pikiran kita yang pertama memang kalau akut ya diseksi salah satunya, ya tentunya ini dilihat lagi tanda-tanda klinis yang lain, ya. Nyerinya juga biasanya nyerinya kas atau tidak, apakah nyerinya ini tembus ke belakang kayak nyeri tembus gitu ya, tajam tembus ke belakang atau tidak. Kemudian faktor-faktor risiko yang lain juga memang harus kita lihat ya pada pasien-pasien seperti ini, apakah pasien hipertensi atau tidak, apakah ada riwayat trauma juga hati-hati juga bisa menimbulkan diseksi, trauma di dada terutama juga menimbulkan kronis diseksi, atau pasien-pasien yang timbul apa namanya hipertensi emergency atau urgency, misalnya seperti berapa kali kita ketemu pasien preeklamsi datang ternyata dengan diseksi karena dia ya pas dia melahirkan daya preeklamsi tensinya tinggi tiba-tiba timbulnya ya nggak ada angin nggak ada hujan gitu ibaratnya ya robek bisa juga ininya karena mungkin pasien mungkin punya predisposisi yang kita tidak pernah deteksi, misalnya ternyata pasien ternyata sebetulnya Marfan gitu misalnya, karena salah satu risiko terjadi diseksi ya predisposisinya salah satunya adalah Marfan, jadi kelainan jaringan tisu, kelainan jaringan dari pembuluh darah aorta di mana aorta mudah melebar dan bisa terjadi diseksi. Dan bisa berapa lama relatif ya. Kalau diseksi itu juga problemnya spektrumnya sangat-sangat luas. Diseksi bisa terjadi robeknya kecil, pasien bisa bertahan kronik. Diseksi bisa ada yang sampai kronik ya, bertahun-tahun ya hidup-hidup aja, nggak ada masalah. Tapi ada yang tiba-tiba robek terus nggak lama meninggal. Terutama yang ini adalah kalau terjadi diseksi yang terjadi perobekan ke free wall, jadi keluar, robeknya keluar. Itu kalau udah kayak gitu ya itu biasanya nggak lama sih. Karena kebayangkan ini ada pembuluh darah utama, robeknya darahnya keluar ya numpuk mau kemana numpuknya kan pasti juga akan menimbulkan gangguan hemodinamik yang fatal. Dan ini memang nggak bisa diprediksi untuk masing-masing ke orang. Sehingga maka tata laksana diseksi utama adalah mengontrol tekanan darah, merendahkan heart rate untuk mengurangi tekanan atau wall stress di dalam aorta sehingga robekannya tidak meluas dan tidak terjadi perdarahan yang masif ya di dalam aorta ataupun perdarahan yang keluar. Itu inti dari tata laksana diseksi. Ya memang harus pertolongan segera ya apa boleh buat memang. Ya pada akhirnya sih jujur aja sih natural selection. Mereka yang bisa bertahan ya adalah yang memang bisa bertahan gitu. Karena memang ya tentunya di kita masalahnya barangkali masih ini ya apa namanya transport gitu ya. Kemudian fasilitas bisa mengerjakan ini belum banyak. Itu saya rasa itu dari saya. Oke, baik dokter, menarik sekali. Baik, berarti perbedaan pulsasi di perbedaan titik, terutama akut, salah satunya harus juga diseksi aorta dan cek riwayat sebelumnya Betul. seperti ada atau pasien yang hipertensi, urgensi, dan emergensi. Oke, baik dokter, ini masih banyak sekali dok yang bertanya. Mungkin nanti jika dokter berkenan, saya kirimkan ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kalau dokter berkenan dok. Ya, boleh nanti dikumpulkan aja, nanti coba nanti dijawab, nanti tinggal silahkan didistribusikan aja jawabannya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter Aryo atas tanya jawabnya dan sesi presentasi yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang sebagai tanda terima kasih dari Sejawat Indonesia, kami ingin memberikan sertifikat kepada dokter Aryo. Izin untuk bersama dengan sertifikat juga ya dokter. Mohon Terima bantuan kasih. operator menghadirkan momen ini.
Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Dr. Aryo atas waktu dan ilmu yang dokter berikan. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih banyak dokter. Ya, Terima kasih Dr. Zaki, terima kasih semuanya. sama-sama dok. Sekarang Bapak, Ibu, dan teman sejawat, jangan pergi dulu, karena ada beberapa hal menarik lagi, serta di akhir acara akan ada link absensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan sertifikat. Nah, sebelumnya mari kita saksikan video mengenai cara pemakaian Dokter GPT. Menjadi dokter dan mahasiswa kedokteran Menarik sekali ya, teman sejawat, kita bisa sangat terbantu dengan teknologi baik untuk praktik sehari-hari. Dokter GPT ini aplikasi berbasis WhatsApp untuk mahasiswa kedokteran dan dokter serta tenaga kesehatan lainnya untuk mempermudah kegiatan klinis sehari-hari. Dan juga ada fitur baru berupa EKG dan X-ray. Nah, bagi dokter dan teman sejawat lainnya yang tertarik dan ingin berlangganan, boleh langsung akses ke link bit.ly/doktergpt. Selanjutnya, Sejawat Indonesia merupakan bimbel mahasiswa kedokteran yang menyediakan berbagai kelas baik secara online maupun offline, mulai dari kelas preklinik, koas, persiapan UKM PD, dan persiapan internship. Kami tunggu di kelas Sejawat Indonesia. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, mari kita mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Bapak, Ibu, teman sejawat boleh menyalakan video dan berpose dengan senyum terbaiknya. Oke, baik. Saya akan bantu untuk mengabadikan fotonya. Boleh dinyalakan videonya bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut berfoto. Saya akan screenshot untuk halaman pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekarang untuk halaman yang kedua. Dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Zaki. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi kami penyelenggara webinar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Aryo, para hadirin, dan seluruh tim yang terlibat. Untuk pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram Sejawat IDN dan Dr. GPT, serta grup WhatsApp. Bagi yang belum upload story, masih bisa nih untuk menampilkan story terbaiknya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Kami ingatkan kembali untuk mengisi form absensi dan evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata,
Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya.